Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim beserta jajarannya, para asatidz-asatidz, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat qudrah, iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi kewajiban-kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih saum atau fiqhus siyam. Kemarin kita telah membahas bahwa berbuka di bulan suci Ramadan kemarin ada 4 macam. Ada yang wajib, jaiz, kemudian tidak wajib, tidak jaiz, dan juga yang keempat adalah haram. Wa aqsamul iftar. Sekarang bagian-bagian berbuka. Kemarin macamnya, sekarang bagian-bagiannya. Ada 4. Jadi bagian-bagian berbuka itu ada 4, sama dengan yang kemarin. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyatu. Yang pertama berbuka yang mewajibkan qada dan juga fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua al-iftar ma'at tahir. Yang kedua mayal jamu fil qada dunal fidyah. Yang kedua berbuka yang mewajibkan qada saja tetapi tidak bayar fidyah. Yang ketiga berbuka yang mewajibkan fidyah saja tetapi tidak mewajibkan qada. Ada juga yang tidak kedua-duanya, yang tidak wajib
qada dan tidak juga wajib fidyah. Itu ya, jadi ada 4 macam. Yang pertama apa, kita ulangi, mewajibkan qada dan fidyah. Kedua, mewajibkan qada saja tanpa fidyah. Yang ketiga, mewajibkan fidyah saja tanpa qada. Nah, yang keempat, tidak kedua-duanya, gitu ya. Tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah. Nah, siapa sajakah itu ya orang-orang yang termasuk? Yang pertama yaitu berbuka yang mewajibkan qada beserta fidyah sekaligus. Wa huwa isnani, ini ada 2 macam. Yang pertama, al-awwalu al-ibtaru li khaufin ala ghairihi. Ini berbuka karena takut atas orang lain. Seperti apa? Kal iftari lin qadi hayawanin muhtaram adabiyin aw ghairihi musyarrafin alal hilak bigorkin aw ghairihi. Tuh. Contohnya seperti apa? Seperti kita berbuka karena menyelamatkan hewan yang dimuliakan, maksudnya. Kenapa? Karena ada hewan juga yang tidak dimuliakan, baik manusia ataupun bukan manusia. Itu karena kita sebenarnya hewan juga tuh. Kita itu sama aja dengan domba. Kita sama dengan kambing, sama dengan sapi. Cuma yang membedakan kita adalah kita dikasih akal. Karena domba nggak dikasih akal, cuma nafsu. Kalau dalam diri kita manusia bukan hanya akal saja tetapi nafsu. Makanya kalau nafsu yang mendominasi daripada akal kita akan lebih bejat daripada hewan. Itu ya. Tapi kalau akal kita lebih mendominasi daripada nafsu kita, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat. Itu ya. Di sini hewan yang dimuliakan, contoh ada seekor kambing yang terjerumus jatuh ke kali tuh, atau ada anak kecil yang jatuh gitu ya, tenggelam, musyarrafin alal hilak, mendekati kepada mati kalau tidak ditolong mati, sedangkan kita lagi berpuasa. Nah, maka kita nyebur tuh, nolong apa? Nah, nolong kambing itu atau nolong anak itu sampai kita langsung ke sungai atau ke kali itu, otomatis kita batal. Kenapa? Karena masuk air, masuk segala ke lubang-lubang manfaat yang kemarin ya itu. Nah, yang demikian itu kita wajib qada nanti berpuasa dan juga membayar fidyah. Itu ya. Ini takut ada kejadian yang seperti itu. Kenapa? Karena lebih penting menyelamatkan itu ya, nyawa itu ya, menyelamatkan nyawa. Nah, kalau dari kain hayawan muhtaram, nanti ada juga hayawan ghair muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Dia di antara dalam kitab Safinatun Najah ada hewan yang tidak dimuliakan. Siapa? Yang pertama ini ya, ini kelas pertama, tarikus sholat. Di dalam kitab ini orang yang meninggalkan sholat nih, kerjaannya demennya itu ninggalin sholat, itu bukan termasuk hewan yang dimuliakan, tapi ghair muhtaram, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka derajatnya rendah gitu daripada hewan. Sampai-sampai dalam bab tayamum, kalau kita punya air nih, daripada kita ngasih kepada orang yang meninggalkan sholat, lebih baik dikasih kucing. Berarti apa? Derajat orang yang meninggalkan sholat sangat rendah sekali. Itu ya, sangat
rendah. Maka hati-hati ya, hati-hati. Kita ngasih makan istri anak yang tara sholat gitu. Atau menantu, nih hati-hati nih yang menantu tara sholat, yang jarang sholat, awas, kita berkewajiban mengingatkan mereka. Itu ya, insyaallah. Kenapa ternyata derajatnya rendah sekali orang-orang yang meninggalkan sholat. Nauzubillah summa na'udzubillah. Kemudian wa ibtaru hamil wal murdi' khaufan 'alal waladi wahda. Yang kedua contohnya orang yang berbuka karena apa? Karena takut kepada yang lain, itu seperti ibu yang sedang mengandung. Ya, ibu yang sedang hamil, dia takut kepada siapa? Anak yang dikandungnya. Kalau berpuasa nanti takutnya ada sesuatu yang mengakibatkan anak yang dikandungnya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka si ibu tadi tidak berpuasa gitu ya, iftar. Maka wajib dia qada dan juga bayar fidyah. Atau si ibunya itu sudah melahirkan, menyusui berarti ya. Dia juga takut kalau berpuasa air susunya itu gak ada airnya, gitu Bu ya. Ini bagian ibu-ibu, soalnya kita nggak pernah nyusuin itu. Ibu ya, bener apa enggak itu? Jadi kalau kurang masukkan gizi, kurang masukkan makanan, ternyata mempengaruhi kepada nutrisi atau kandungan air susu gitu. Ya. Nah, ibu ini takut kepada anak nantinya, takut kenapa-kenapa. Tuh. Apalagi bayinya baru lahir. Itu riskan sekali gitu ya. Kenapa? Karena ASI air susu ibu itu Masya Allah lebih hebat daripada apa-apa ya. Itu Masya Allah. Nah, ibu itu tidak berpuasa. Nah, itu makanya qada dan juga bayar fidyah. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau takutnya itu kepada dua macam? Takut kepada dirinya dan juga kepada orang lain, gitu ya. Fa in abtara li khaufin ala nafsihi aw ma'a ghairihi. Tuh, fala fidyata. Seperti siapa? Kal marid, seperti orang yang sakit. Tuh. Jadi dia takut kepada dirinya sendiri. Itu. Jadi dia cuma apa? Cuma bayar fidyah saja, seperti orang yang sakit. Wasani yang kedua, al-ibtaru ma'a takhiril qada. Nah, orang nanti yang wajib qada dan juga membayar fidyah adalah yang kedua berbuka ma'a takhiril qada, ma'imkani hatayati Ramadan akhar. Dia punya apa? Punya kewajiban qada ya di puasa kemarin nih. Tuh ya, ini hati-hati Bu ya, suka lupa kadang. Punya kewajiban qada di puasa tahun kemarin. Terus di akhir-akhir gitu ya. Ntar dulu biasa ntar. Terus ternyata sampai datang Ramadan tahun ini gitu ya. Waduh, sudah Ramadan kemarin qada masih ada yang harus diqada, puasa yang harus diqada. Nah, itu wajib mengqada lagi nanti dan juga bayar fidyah. Ini kira-kira ada gak yang seperti itu? Kebablasan. Itu kadang ya sifat manusia lah, sifat manusia gitu ya. Keenakan gitu ya, sampai lupa gitu. Insyaallah setahun berarti tepung tahun lagi gitu. Qada belum dibayar, Masya Allah. Itu ya Bu, ini hati-hati makanya. Kalau bapak-bapak Masya Allah sedikit kemungkinannya batal gitu. Kalau ibu-ibu mau pasti sering gitu ya terjadi itu. Kenapa? Karena
ada haid, nifas, wiladah dan sebagainya gitu. Nah, li khabarin ini karena dalilnya argumentasinya hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Man adraka Ramadhana fa'aftara. Barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan kemudian dia berbuka limarodin, contohnya karena sakit, summa soha, kemudian dia sembuh lagi. Nah, walam yaqdi, kemudian dia tidak sampai mengqadha puasanya hatta adrakahu Ramadan akhir, sehingga bertemu lagi dengan Ramadan yang lain. Somalladzi adrakahu summa yaqdimu alaihi. Summa apa? Soma alladzi adrakahu. Nah, kemudian berpuasa Ramadan yang ketemu itu ya. Nah, setelah habis nih Ramadan yang ketemu di tahun ini, berarti karena dia punya kewajiban Ramadan di tahun kemarin, sumbayak lima alaih, ya, dia mengqadha puasa yang kelewat tadi, yang buka. Summa yut'imu an kulli yaumin miskinan, kemudian dia memberi makan setiap hari miskinan, seorang miskin, seharinya ngasih makan orang miskin. Maka guru kita ya Allah maghfirlarham memberi fatwa kepada kita yang enaknya itu apa ya, kalau kita makan 3 hari gitu ya, itu kira-kira sekali makan kita berapa gitu. Itu enaknya itu ya. Kenapa? Karena tiap daerah itu pasti berbeda, gak mungkin sama lah gitu. Antara di kampung kita dan di sini kota mah harganya juga beda. Gitu. Kira-kira kalau kita 1 kali makan, kira-kira harga berapa tuh? Ya 50.000. Gak apa-apa 50.000 ya. Kalau Padang 20.000 ya, 20.000 ya, paling enak 30 atau ya bagus lah 50.000. 50.000 berarti kalau 3 kali ya 150.000. Itu mau berarti lebih abdol ya. Kalau sekali makan 50.000 segala makanannya mantep berarti. Nah gitu ya. Jadi mending lebih daripada masa apa ya, kita makannya yang wah super enak tapi yang jadi patokan adalah orang miskin nih. Jangan tuh, kita gitu ya, makan kita, bukan makannya orang miskin yang tidak punya gitu. Insyaallah itu enaknya. Jadi satu hari itu berarti 3 kali makan, itu seperti itu. Cuma yang nyari orang miskinnya nih, itu ya kita juga harus tahu siapakah orang miskin itu kan gitu. Ada orang fakir, awas ya, ada orang miskin. Contoh, orang fakir itu adalah orang yang tidak sama sekali mempunyai pekerjaan, duit gak punya gitu. Terus kalaupun ada orang fakir punya pekerjaan, tetapi sungguh jauh memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contoh, kalau 1 hari dia membutuhkan uang 50.000, contoh ya, 50.000, dia cuma punya 20.000. Jauh gak? Masih kurang berapa? 30.000. Berarti ini orang fakir. Nah, kalau orang miskin gitu ya, orang miskin itu punya pekerjaan, gitu ya, punya uang, cuma tidak memenuhi kebutuhan. Contoh, tadi kebutuhannya 100.000, dia cuma punya uang 50.000 setengahnya, atau dia punya uang 60.000, kurangnya berapa? Masih, gitu ya, masih kurang. Jadi lebih punya daripada orang fakir, itunya orang miskin. Kira-kira zaman sekarang ada gak ya orang seperti itu? Banyak.
Ini yang bagian-bagian aparat ini ya. Jadi benar-benar nih, makanya nanti di bab zakat itu harus benar-benar RT RW itu harus ngecek, cross check gitu. Kenapa? Karena bisa aja tahun kemarin dia orang miskin ternyata naik gitu ya, menjadi orang kaya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi mungkin saja kaya, tahun kemarin itu kaya raya, sekarang bangkrut usahanya gitu. Itu ya, kan rumahnya besar, itu kan rumah nggak jadi patokan. Awas ya, ini hati-hati. Ini makanya bagian RT RW nih. Nanti petugas zakat, awas ya, petugas zakat di masjid itu harus benar-benar koordinasi dengan RT RW. Itu ya, karena setiap hari yang bersinggungan dengan masyarakat dan warganya adalah RT-nya dan RW-nya, kecuali RT RW-nya jarang bergaul gitu sama rakyatnya itu. Mas ya, kenapa? Karena supaya apa? Supaya benar-benar kita membayar zakat itu kepada mustahiknya, itu ya, kepada mustahiknya gitu. Jadi tepat sasaran itu. Kenapa? Karena sekarang masjid-masjid itu belum jadi amil, baru petugas, dia petugas zakat. Jadi bukan namanya amil. Ini harus digarisbawahi ya, harus digarisbawahi, karena yang dimaksud amil itu adalah yang diangkat resmi oleh pemerintah. Itu diangkat oleh Presiden Jokowi dan juga badan lembaga yang dikasih wewenang oleh Presiden untuk mengangkat amil. Jadi ada SK-nya. Amil itu ada SK-nya. Kita tidak bisa mengangkat diri sendiri menjadi amil. Kalau masjid sekarang tugasnya seperti di dalam Undang-Undang nomor 23 ya, nomor 23 tahun 2011, kita itu masuknya ke unit pengumpul zakat, UPZ. Di atas Baznas ada Laz, nah di bawahnya UPJ namanya. Nah, UPZ itu unit pengumpul zakat, itu bukan amil. Maksudnya harus digarisbawahi. Kenapa? Karena terjadi rancu permasalahan. Ada nih ya ustadz gitu ya, ada yang tugasnya di masjid gitu ngumpulin zakat, dia ngambil. Jadi setelah terkumpul zakat dia misahin dulu buat jatahnya gitu. Padahal dia bukan amil. Awas ya, ini hati-hati. Yang petugas di masjid itu cuma apa sebutnya? Nah, UPJ. Jadi cuma apa? Sambung tangan. Orang yang bayar zakat itu belum apa? Dia itu belum idail zakat. Sebelum apa? Sebelum si uang zakat tadi atau beras yang dikasihin ke UPZ tadi belum disalurkan. Di sini hati-hati ya. Ini hukum seperti itu. Jadi sekali lagi kita mah bukan amil tetapi UPZ, unit pengumpul zakat, atau kata bahasa kita mah panitia zakat. Maksudnya kita nggak dapat bagian. Kita nggak dapat bagian gitu. Nanti bagiannya dikasih sama DKM insyaallah. Itu ya. Khusus petugas begitu ya. Udah. Jadi harus tahu siapa orang miskin, siapa orang fakir. Makanya nanti data setiap tahun itu harus valid dengan yang terjadi sekarang. Itu bukan yang tahun lalu. Awas. Kenapa? Karena banyak orang yang menggampangkan. Awas ya, yang menggampangkan. Jadi ngambilnya udah yang tahun lalu. Ternyata orangnya berubah. Ini ya maksudnya. Hati-hati. Jadi di sini bayar fidyahnya itu memberi makan setiap hari berapa? Miskinan, satu orang miskin setiap hari. Kalau kita kodonya 5 hari ya 5, tinggal dijumlahin lah. Kalau sedangnya 100.000 lah gitu ya, ambil 100.000, berarti kalau 5 kali 100 berarti 500.000 kita kasih gitu. Tuh insyaallah.
Rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Faharaja bil imkan. Nah, ini dikeluarkan dengan kata imkan, tidak mungkin berpuasa maksud imkan. Siapa manistamara bihi as-safaru, orang yang masih dalam perjalanan, yang tidak dimungkinkan dia mengqadha atau berpuasa. Aul marad hatta atau Ramadan, atau yang sakit terus sakit lama sampai setahun. Kan ada yang sakit itu ya Allah nggak sembuh nih sakit terus itu sakit sampai ketemu Ramadan yang lain, masya Allah. Itu ya al-kharahu, atau awas dia mengakhirkan kodonya itu linisyan karena lupa. Ya, karena lupa au jahlin bihurmati tahir, atau dia tidak tahu sama sekali bahwa haramnya mengakhirkan qada. Insyaallah. Wa in kana mukhalitan lil ulama, tuh walaupun dia campur gaulnya itu dengan ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang alim. Itu kenapa? Li khafa idzalika, tuh karena masalahnya tidak dikasih tahu, dia nggak pernah curhat gitunya, itu udah tidak tahu, nggak pernah naik. Ini masalah sebenarnya, udah nggak tahu, dia itu nggak tahu sebenarnya hukumnya gitu, tetapi nggak mau nanya, padahal dia itu gaulnya sehari-hari dengan ustadz gitu, dengan orang alim. Nah ini bahaya nih maksudnya. La fidyata, itu tidak ada fidyah. Fala yu'daru li jahlihi biha nadhir. Wa'lam anna fidyata wasaniha mayal jawfihil qadha dunal fidyah. Satu aja dulu ya. Tadi apa yang pertama? Wajib qadha dan juga wajib fidyah. Jelas ya? Nah, jelas, mudah-mudahan kita sedikit-sedikit nambah ilmu tentang masalah ini, karena penting sekali itu ya. Takutnya kita berpapasan dengan masalah-masalah ini sampai kita nanti tahu bagaimana yang harus kita lakukan itu ya, qadha dan juga fidyah. Udah, Allah alam bissawab. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, selalu melimpahkan berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan juga keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan menjadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه